Baik, shalom. Puji Tuhan, tetap masih kita dalam tema kita pada bulan ini, survival saudara ya. Bagaimana setiap kita, Tuhan inginkan dalam bulan ini kita semua punya mental sebagai pemenang, punya sikap yang terus bertahan di dalam Tuhan, apapun yang terjadi, bahkan hal-hal yang baik, bahkan hal-hal yang tidak baik yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan inginkan untuk tetap kita survival, untuk kita tetap bertahan saudara ya. Walau dalam situasi sesulit apapun, ketika setiap kapal kita diombang-ambingkan, ketika setiap kendaraan kita diombang-ambingkan untuk menuju sebuah tujuan saudara, percaya Yesus beserta dengan kita. Dia Immanuel di dunia ini saudara. Ketika kita menghadapi sebuah tantangan, ketika kita share dengan orang, apa yang bisa orang buat untuk kita? Paling kata-kata motivasi, paling dukungan doa saudara. Tetapi dengan lagu tadi, ketenangan, kedamaian saudara, itu hanya kita dapat di dalam Yesus. Firman-Nya berkata, Aku menyertai engkau jemaat Gunung Sion. Aku yang memegang tanganmu. Apa yang perlu ditakuti saudara? Ketika kita pegang Yesus Kristus, pemilik dari segalanya, pemilik alam semesta. Kenapa kita mesti takut saudara? Hidup dan mati kita ada di dalam tangan Tuhan. Burung-burung di udara Tuhan pelihara, bunga-bunga di taman Tuhan pelihara. Saya percaya jemaat Gunung Sion jauh lebih berharga dari itu. Kita dipelihara oleh Tuhan. Tuhan tahu apa yang menjadi isi hati kita, apa yang menjadi kerinduan kita. Kadang-kadang kita gak bisa mengungkapkan dengan kata-kata, cuma tutup mata, hati yang terangkat. Itu kita udah merasakan sebuah kedamaian ketika kita katakan, semua yang kau lakukan baik Tuhan. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal atas kehidupan kita. Tidak ada rancangan Tuhan yang jahat atas kehidupan kita. Semua mendatangkan kebaikan saudara. Di dalam firman-Nya dikatakan dalam Yesaya 41 ayat 10. Saya akan bacakan sekali lagi untuk saudara semuanya jemaat Gunung Sion. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau jemaat Gunung Sion. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu jemaat Gunung Sion. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku Tuhan akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan saudara. Sudah pasti ketika kita serahkan tangan kita kepada Dia, yaitu Yesus Kristus, pasti Dia yang akan membawa kita kepada kemenangan saudara. Hari ini kita ada berada di dalam sebuah pertandingan iman saudara. Tapi percayalah, ketika kita mengandalkan Yesus, kemenangan itu milik saya dan saudara. Tidak ada hal atau kejadian apapun yang kebetulan dalam kehidupan kita. Kita pastikan bahwa semuanya ada dalam rencana Tuhan. Dan kita katakan sempurna rencanamu Tuhan. Mampukah kita ketika kita melewati batu-batu kerikil, ketika kita melewati duri-duri dalam kehidupan kita, kita tetap katakan Tuhan rancanganmu sempurna. Tuhan rancanganmu sempurna. Saudara, Tuhan inginkan agar setiap kita menjadi orang-orang Kristen, jemaat-jemaat GAP Gunung Sion yang melihat kemenangan demi kemenangan. Bagaimana kita melihat kemenangan kalau kita sudah takut di dalam pertandingan saudara? Ketika seorang pelari ada di tempat pelariannya saudara, ada di gelanggang pertandingannya. Gak mungkin dia katakan, gak, aku takut lari, aku takut, tapi aku mau piala itu. Aku takut capek, aku takut diolok-olok, aku takut gak menang, tapi aku pengen pialanya gak bisa saudara.
Seseorang untuk mendapatkan sebuah piala atau medali adalah orang yang berani masuk ke dalam gelanggang pertandingan, menyelesaikan dengan tuntas, bertahan sampai garis finish, saudara. Setiap kita jangan keluar dari gelanggang pertandingan, tapi masuk di dalam pertandingan itu, selesaikan apa yang sudah kita mulai bersama dengan Yesus, saudara. Selesaikan itu juga bersama dengan Yesus. Dan milikilah sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Sikap hati yang benar-benar di hadapan Tuhan. Saya percaya saudara, di dalam gelanggang pertandingan iman kita, selain jaminan kemenangan yang Tuhan berikan, Tuhan juga ingin ketika kita sampai di kemenangan garis finish itu, kita pun memiliki wadah yang bersih, wadah yang siap, wadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, bersyukurlah kalau hari ini kita menghadapi hal yang tidak baik, itu kita sedang ada dalam gelanggang pertandingan dan siap untuk mencapai kemenangan bersama dengan Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara. Doakan apa yang menjadi kerinduan saudara. Doakan apa yang menjadi harapan-harapan saudara. Doakan saja saudara. Ya, karena Tuhan katakan, orang yang mengetuk pintu itu yang dibukakan. Orang yang berseru-seru itu yang Tuhan jawab, saudara. Jangan lewati setiap doa-doa. Jangan lewati persekutuan kita dengan Tuhan. Serahkan dan letakkan itu ke dalam tangan Tuhan. Saya percaya, saya dan saudara sampai Maranatha akan melihat kemenangan demi kemenangan. Tantangan satu menang, tantangan satu menang dan menang. Dan itulah yang menjadi bagian kita untuk selama-lamanya, saudara. Survival itu berbeda maknanya dengan survive, saudara ya. Kalau survive itu bertahan hidup, bertahan. Tapi survival dengan tema kita pada bulan ini itu adalah kemampuan. Kemampuan untuk bertahan dalam situasi kondisi tertentu agar kita mencapai sebuah kemenangan, agar kita mencapai sebuah tujuan. Kalau dikatakan kemampuan yang perlu digarisbawahi, berarti pertanyaannya bagaimana untuk kita mampu? Dari mana kemampuan itu? Ya kan saudara, survival. Dari mana kemampuan itu? Dan bagaimana untuk kita tetap mampu demi tujuan dan kemenangan itu, saudara? Bagaimana caranya? Ya ini Yesaya 41 ayat 10. Saudara, kalau sampai di akhir bulan ini, bahkan untuk seterusnya saudara, ketika saudara menghadapi masalah, menghadapi tantangan, baca ini kuat-kuat untuk jiwa kita, saudara. Katakan nama kita, saudara. Janganlah takut, Medi, sebab Yesus menyertai aku, Medi. Deklarasikan ayat ini, saudara. Deklarasikan. Sehingga ada iman yang bertumbuh dan membuat kita untuk berani melangkah bersama dengan Tuhan. Kemenangan didapati kalau kita juga mau diproses hati, jiwa, semuanya, saudara ya. Jadi jangan sampai ketika kita sudah mau masuk di dalam sebuah kemenangan, kita tidak memiliki hati dan wadah yang siap. Kita marah di pertengahan pertandingan atau jalan hidup kita. Kita menggerutu, kita bersungut-sungut. Itu memperlambat kemenangan untuk kita dapat. Itu memperlambat, saudara. Jadi biarlah kita fokus ke depan dan fokus dengan latihan-latihan kita. Artinya apa? Latihan-latihan rohani yang kita lakukan, disiplin-disiplin rohani yang kita lakukan, saudara. Yesaya 40 sampai Yesaya 66 ini adalah tulisan dari Yesaya selama tahun-tahun akhir hidupnya, saudara. Allah menyatakan nubuat ini supaya memberikan pengharapan dan penghiburan kepada umatnya. Selama mereka tertawan di Babel selama 150 tahun.
Jadi ayat ini diberikan saat itu kepada umat Tuhan, kepada bangsanya Tuhan, saudara. Ketika mereka mengalami krisis, mengalami ketakutan. Bagaimana orang ditawan, dijajah, saudara. Ketakutan, krisis, ditawan, ditekan, semua hal yang tidak enak. Tetapi di sini Tuhan memberikan sebuah pengharapan dan penghiburan. Makanya dari Yesaya 40 sampai 48 itu berbicara tentang pelepasan. Yesaya 49 sampai 57 itu berbicara tentang penebusan. Yesaya 58 sampai 66 itu berbicara tentang kemuliaan Tuhan yang telah dinyatakan atas umatnya, saudara. Nah di sini fokus di ayat yang ke-10 tentang janganlah takut, saudara. Pada dasarnya, pada awalnya ketika manusia jatuh ke dalam dosa, yang memang sudah punya rasa takut, ya. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, saudara, mereka takut ketemu Allah karena mereka sudah melanggar peraturan Allah. Dari yang awalnya dekat, akrab dengan Allah, saat itu ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka punya rasa takut, ya, yang didahului atau dibuat oleh iblis yang mencobai mereka, sehingga masuklah intimidasi iblis itu membuat mereka menjadi takut, saudara. Makanya saudara, Tuhan tahu sendiri bahwa manusia di dunia sejak dari awal penciptaan pun, saudara, ketika manusia pertama jatuh dalam dosa dan sampai hari ini, manusia itu ditakuti atau diliputi oleh rasa takut, saudara. Makanya dari Kejadian sampai Wahyu, saudara, kurang lebih itu ada 600-an kata jangan takut, saudara. Ada banyak sekali kata jangan takut atau 2 kata, ya, jangan takut. Kenapa? Karena Tuhan tahu ketika manusia jatuh dalam dosa, roh kekhawatiran, roh ketakutan itu meliputi seluruh umat manusia. Makanya di dalam firman Tuhan ada banyak sekali kata jangan takut, jangan takut, jangan takut, saudara. Dari Kejadian sampai dengan Wahyu, dari Abraham, saudara, Tuhan katakan kepada Abraham, jangan takut untuk keturunan-keturunanmu. Kita lihat Yakub juga Tuhan katakan jangan takut. Ketika dia sedang bermalam, berbantalkan batu, saudara. Ketika dia sedang atau harus lari karena Esau akan membunuhnya. Di situ Tuhan juga katakan kepada Yakub, jangan takut. Lalu Tuhan katakan kepada Daud, saudara, jangan takut. Karena saat itu Daud sedang dikejar-kejar oleh Saul dan dia bersembunyi di gua-gua, saudara. Ada banyak musuh Daud. Lalu dengan Daniel juga Tuhan katakan jangan takut, padahal Daniel sedang digiring untuk masuk ke gua singa, saudara. Lalu selanjutnya Paulus, Tuhan juga katakan kepada Paulus jangan takut, padahal saat itu dia kapal yang dia tumpangi sedang diombang-ambingkan angin topan selama 14 hari di lautan, saudara, dan kapal itu hampir tenggelam. Dalam segala kesesakan Abraham, kesesakan Yakub, Daud, Daniel dan juga Paulus, saudara, itu perkara-perkara yang gak gampang. Tapi Tuhan katakan dengan kalimat perintah, jangan takut. Dan hari ini apa yang menjadi kendala atau cerita saudara? Ya, apakah sama seperti Yakub? Apakah sama seperti Daud? Atau sama seperti Daniel, seperti Paulus? Ya, Daniel yang digiring masuk ke gua singa, sudah mau digiring bahkan masuk, Tuhan bilang jangan takut. Secara manusia, secara logika pasti Daniel, ini udah di dalam gua singa nih Tuhan. Tuhan katakan jangan takut. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi itu, Tuhan gak mungkin deh. Tuhan mustahil. Tapi Tuhan bilang jangan takut, gimana sih? Saudara, Tuhan itu bekerja di luar akal manusia. Tuhan bekerja di kejadian peristiwa yang bahkan mustahil bagi manusia. Kalau Tuhan memberikan
jawaban di hal-hal yang mudah kita pikir, oh gampang kok, terus Tuhan kabulkan. Oh dengan pikiran kita ini bisalah Tuhan. Di mana kita mau kagum melihat kebesaran dan kehebatannya? Justru di perkara sulit yang bahkan kita tidak, yang seperti lagu tadi, tidak seorang pun dapat menolongku tadi saudara. Justru disitulah Tuhan bekerja, menunjukkan bahwa Dia Tuhan yang melampaui segala akal. Bahwa Dia Tuhan yang bisa menembus apapun hal yang kita anggap tidak mudah, saudara. Ingat, ketika kita berada di gua singa, ketika kita berada di dalam kapal yang diombang-ambingkan, saudara. Ketika kita sedang dikejar-kejar musuh, ketika kita sedang diperhadapkan dengan hal-hal yang tidak nyaman dan tidak mengenakkan dalam kehidupan kita. Satu hal, jangan marah, saudara. Jangan marah. Abraham, Yakub, Daud, Daniel, Paulus, saudara. Mereka tidak marah dengan Tuhan dan mereka tidak marah dengan sesama dan mereka tidak marah dengan situasi kondisi. Dan disitulah Tuhan bekerja melihat setiap hati yang berserah kepada Tuhan. Jangan pernah marah dengan segala situasi dan kondisi. Karena justru disitulah saudara, saya dan saudara akan melihat Dia Allah Jehovah Jireh atas hidup kita. Jehovah Rafa, Jehovah Zebaot atas kehidupan kita saudara. Karena bagian saya dan saudara menang di dalam Tuhan. Mengapa Allah berulang-ulang kali, bahkan ngapain sih sampai 600-an ditulis jangan takut. Karena rasa takut, rasa khawatir saudara adalah senjata iblis. Coba sebutkan dengan saya, takut dan khawatir senjata iblis. 1, 2, 3. Nah itu senjata iblis saudara. Ketakutan dan kekhawatiran itu senjata iblis. Untuk melemahkan iman kita. Hari ini kita sedang dibangkitkan iman kita. Yes Tuhan Engkau besar. Yes Tuhan Engkau dahsyat. Ya, bahkan di bulan lalu, di akhir-akhir bulan saya sudah berbicara tentang hal ini ya, menyinggung tentang hal ini. Adakah sampai hari ini saudara, kita tetap mempertahankan iman kita walaupun kita belum melihat ada titik terang saudara. Di dalam kita tidak melihat titik terang itu atau belum melihat titik terang itu saudara. Di situ Tuhan menilai wadah setiap kita. Biarlah saya dan saudara didapati wadah yang bersih, wadah yang benar saudara. Sehingga Tuhan katakan, ya nak engkau sudah siap, aku akan berikan. Ya nak engkau sudah lulus, aku akan berikan. Aku akan jawab semuanya. Ketakutan itu saudara menghentikan langkah kita untuk maju. Ketakutan itu menggagalkan kita untuk melakukan kehendak Allah. Jadi ada banyak sisi negatifnya ketika kita mengalami rasa takut. Orang yang takut sebenarnya saudara adalah orang-orang yang sedang berpusat pada dirinya sendiri. Ya kan? Karena dia nilai segala sesuatu, dia nilai pertandingan itu sulit deh. Kayaknya aku gak bisa. Aduh pertandingan itu kayaknya aku gak mampu, aku gak mau ikut lomba aku gak mau ikut pertandingan. Karena dia nilai diri dia sendiri. Di dalam pertandingan iman kita gak bisa menilai diri kita dan kemampuan kita gak bisa saudara. Karena sampai kapanpun dengan segala kekuatan kita gak akan mungkin bisa menang. Jadi kalau kita takut sebenarnya kita sedang berpusat pada diri kita sendiri. Mengandalkan diri kita sendiri yang lemah, mengandalkan diri kita sendiri yang terbatas ini. Lalu dengan negative thinking itu tadi saudara, dengan segala pertimbangan-pertimbangan dalam kehidupan kita. Sehingga membuat kita semakin takut dan semakin takut saudara. Ayat 10 ini saudara, sebenarnya itu adalah sebuah perintah dan di bawahnya ada sebuah jaminan. Perintahnya apa? Janganlah takut. Perintahnya apa lagi? Janganlah bimbang. Jaminannya apa? Jadi Tuhan tuh gak hanya sekedar memberikan perintah atas hidup kita. Tetapi di dalam perintahnya ada sebuah jawaban dan jaminan atas kehidupan kita. Jaminannya adalah Tuhan akan meneguhkan.
Tuhan akan menolong. Tuhan akan memegang kita dengan tangannya yang membawa kemenangan, saudara. Kata takut dan kata bimbang, saudara. Kata takut ini menggunakan kata yare. Ya, dalam bahasa Ibrani kata yare. Itu artinya apa, saudara? Artinya di mana setiap kita ya, jangan memposisikan diri kita dikuasai oleh ketakutan. Jadi artinya gini, ini ada sebuah zona ketakutan. Dan kita merasa takut, kita masuk ke dalam zona ini, saudara. Kita masuk ke dalam zona ini dan kita tetap bertahan dalam posisi ini. Ya, di dalam konteks ayat ini, jangan takut. Artinya apa? Ayo keluar dari zona ketakutan itu. Jangan ada di dalam zona ketakutan ini dan memposisikan dirimu di dalam ketakutan sehingga zona ini menguasai engkau menjadi orang yang penakut. Ya, namanya zona depan, belakang, kanan, kiri dipagari dengan roh ketakutan. Tetapi di situ Tuhan katakan, ayo, dengan bahasa lainnya, keluar dari zona ketakutan itu. Ayo, jangan posisikan dirimu berdiri di ketakutan itu, tapi ayo keluar dari posisi atau zona itu. Dan juga dikatakan, jangan sampai takut yang gemetar. Artinya apa? Seperti kita nggak punya Tuhan, seperti kita nggak punya pengharapan. Tetapi di sini Tuhan katakan, jangan takut, ayo jangan gemetar dengan segala tantangan. Ayo keluar dari zona ketakutan itu. Karena apa? Karena ada aku, Yesus yang menyertai engkau. Lalu dikatakan lagi, jangan bimbang. Ya, itu menggunakan kata sa'a. Yang artinya saudara, jangan gampang kecewa dengan Tuhan dan jangan gampang kecewa dengan situasi dan kondisi. Atau dikatakan redup dalam keyakinan. Seperti lilin yang mau mati, saudara ya. Seperti lilin yang gak punya lagi kan ada batang lilin gitu ya. Ada apinya di atas. Seperti lilin yang sudah mau mati, mau redup, semakin ke bawah semakin redup, semakin mati. Itu artinya saudara. Jadi di sini Tuhan katakan, jangan bimbang. Artinya apa? Nak, jangan kecewa dengan aku. Jangan kecewa dengan rancangan-rancanganku. Nak, jangan kecewa dengan situasi dan kondisi. Nak, jangan redup terangmu. Nak, jangan redup keyakinanmu. Ya. Jadi di sini saya harap kita sama-sama bisa paham. Maksud Tuhan mengatakan jangan takut itu apa dan jangan bimbang itu apa, saudara. Karena ada jaminan itu tadi bahwa Tuhan menyertai kita. Menyertai, saudara. Arti kata menyertai kalau di dalam kamus bahasa Indonesia sehari-hari, saudara. Kata menyertai itu tidak hanya menemani, tetapi juga menolong. Jadi gak hanya sekedar yuk aku temani kamu, yuk aku awasi, enggak hanya sekedar itu. Tetapi selain mengawasi, selain menemani, dia juga menolong, saudara. Karena pribadi Yesus itu adalah penolong. Jadi dia mau menolong setiap kita, saudara. Jadi di sini dikatakan, nak jangan takut, nak jangan bimbang, aku Tuhan yang menemani engkau dan aku yang akan menolong engkau. Ya. Jadi enggak hanya sekedar menyertai, enggak hanya sekedar itu selesai. Tetapi menemani dan menolong. Ada sebuah tindakan nyata atas setiap kehidupan kita, saudara. Bahwa pada dasarnya pribadi Tuhan itu pribadi yang mau menolong setiap kita. Kalau
tadi saya katakan menyertai dalam kamus bahasa Indonesia sehari-hari. Kalau di dalam Alkitab, konteks di dalam Alkitab saudara, kata menyertai adalah kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan untuk mengarahkan kita agar tidak tersesat. Kadang-kadang manusia saudara, kita punya jalan sendiri, ya, kita punya pemikiran sendiri. Tapi ketika kita bersama dengan Tuhan, Tuhan menyertai kita, pasti kita tidak akan tersesat. Kehadiran Tuhan, ayo sertai. Ayo undang kehadiran Tuhan di pekerjaan kita. Undang kehadiran Tuhan di usaha kita. Undang kehadiran Tuhan di rumah tangga kita. Undang kehadiran Tuhan di masa depan kita. Agar apa? Agar kita jangan tersesat saudara. Agar setiap keputusan kita benar-benar digiring oleh Roh Kudus. Digiring oleh Tuhan. Karena menyertai tadi, menemani dan menolong. Menggiring kita dan menghadirkan Tuhan untuk tidak tersesat. Itu menyertai saudara. Jadi hari ini mari sama-sama kita minta Tuhan sertai aku. Secara tidak langsung kita kata Tuhan temani aku ya. Tuhan tolong aku ya. Saya percaya Tuhan akan menolong. Karena pribadinya penolong, Parakletos penolong itu atas setiap kehidupan kita. Dan dikatakan selain dia menyertai kita jaminannya. Dan juga memegang kita dengan tangan kanannya saudara. Kalau memegang kita dengan tangan kanannya artinya membimbing, menuntun kita di jalan. Membantu kita bangkit kalau kita jatuh. Saya pernah lihat seorang ibu memegang tangan anaknya. Lalu anaknya itu jalan dan anaknya tersandung. Si ibu langsung cepat-cepat hop. Jangan sampai lututnya itu kena batu atau kerikil dan melukainya. Dengan cepat seorang ibu itu pas langsung gitu saudara. Dan juga saya pernah lihat juga seorang bapak-bapak juga sedang berjalan dengan anaknya. Dan dia selalu kasih tahu, awas hati-hati ada batu. Awas hati-hati itu ada aliran air. Nanti becek, ayo kita seberangi aliran air itu. Diarahkan, dituntun, mencegah seorang anak itu untuk tidak jatuh saudara. Jadi ketika Tuhan katakan aku Tuhan yang memegang tanganmu, artinya bahwa Tuhan mencegah kita untuk tidak jatuh tergeletak saudara. Tuhan mengangkat kita bahkan membangkitkan kita ketika kita jatuh di dalam pencobaan atau di dalam setiap tantangan saudara. Hari ini saudara, mari sama-sama kita pegang tangan Tuhan. Jangan ketika kita dipegang, yuk aku tuntun. Ya, lewat kebenaran firman Tuhan, lewat nasihat, lewat didikan. Lalu kita katakan, oh enggak usah lah. Aku mau jalan sendiri aja. Seorang anak kecil kalau jalan sendirian saudara, pasti orang tuanya was-wasan saudara. Demikian dengan Tuhan. Ketika dia melihat kita jalan sendirian, ketika dia melihat kita mengambil sebuah keputusan, dia yang paling tahu ke depan. Pasti ketika kita salah dia merasa sedih saudara. Merasa was-was, aduh anakku jangan itu. Aduh anakku ayo pegang tanganku biar kamu gak jatuh. Itulah kadang-kadang manusia saudara. Sudah dipegang tangannya tapi mau melepaskan diri. Sudah disuruh pegang tangan Tuhan tapi gak mau memegang tangan Tuhan. Hari ini biarlah setiap roh ketakutan, setiap zona ketakutan tadi kita mau tinggalkan saudara. Setiap kebimbangan, kekecewaan dengan situasi kondisi, kekecewaan dengan seseorang, kekecewaan dengan Tuhan, kita mau tinggalkan itu agar itu tidak menjadi kebimbangan dalam hidup kita. Dan kita tetap mempunyai hati yang bersih dan murni di hadapan Tuhan. Tidak pernah marah dan tidak pernah curiga dengan Tuhan. Tapi semuanya kita anggap bahwa ini adalah pertandingan iman dan aku harus menyelesaikannya bersama dengan Tuhan. Amin saudara, mari sama-sama saya dan saudara tetap survival, mampu
bertahan dalam keadaan apapun yang tidak mengenakan, yang menggocok kita, membentuk karakter kita, membentuk hati dan perasaan kita, saudara. Karena kita tahu bahwa Tuhan sekali-sekali tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin, saudara. Saya mau kita sama-sama baca dalam Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan, amin, saudara. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, saudara. Jadi gak ada perkara dalam kehidupan kita yang Tuhan lewatkan, gak ada, saudara. Setiap langkah kehidupan kita, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan sebuah kebaikan, bukan kejahatan, saudara. Ayat yang kedua, kita buka di dalam Ibrani. Ibrani 13 ayat 5b. Sampai ayatnya ke-6, dari kata aku sekali-sekali ya. 1, 2, 3. Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata apa, saudara? Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Amin, saudara. Tidak perlu takut, karena Dia Tuhan yang menolong kita. Coba kita katakan lagi sama-sama, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Oke? 1, 2, 3. Tuhan. Sekali lagi, Tuhan adalah penolongku, aku tidak. Sekali lagi, Tuhan adalah penolongku, aku tidak takut. Amin, saudara. Biarlah itu terjadi atas setiap kehidupan kita. Jadi selesaikan apa yang sudah kita mulai. Kalau hari ini kita sedang tanya Tuhan, Tuhan aku mulai dari mana ya? Saya pasti percaya, saudara, Tuhan akan memberikan hikmat marifat bagi kita semua, dan akan bersama dengan Dia menyelesaikan setiap pertandingan kita. Walaupun gak mudah, sakit Tuhan, tapi kita percaya ketika Tuhan merangkul kita, ketika Tuhan memegang tangan kanan kita, saudara, pasti kita akan sampai di garis finish. Andalkan Tuhan, serukan namanya, baca deklarasi Yesaya ini, saudara ya. Ketika kita takut, ketika kita khawatir, angkat ayat ini sebagai kekuatan atas kehidupan kita. Saya percaya Tuhan sedang mempersiapkan jawabannya yang terbaik bagi saya dan saudara. Amin. Tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan bangkit berdiri, saudara.